Survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies atau CSIS menemukan data jika mayoritas respondennya tidak puas dengan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Yang menarik, survei itu melibatkan peneliti, akademisi, wartawan, birokrat hingga politisi sebagai responden. Lantas mengapa survei ini memilih responden yang cukup spesifik dan apa yang harus dikritisi dari hasil survei ini? Untuk membahasnya, sudah hadir lewat sambungan Zoom, ada Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Selamat malam, Mas Arya. Selamat malam. Dan ada JJ Rizal, sejarawan. Selamat malam, Bang Rizal. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Arya dulu. Mas Arya, ini menarik ya, karena memang kita lagi saat ini sedang di tengah-tengah hajatan Jakarta, kemudian menjelang hajatan Jakarta ini muncul sebuah survei yang kemudian menarik untuk dicermati adalah respondennya yang kemudian berbeda dengan survei-survei yang dilakukan pada umumnya begitu. Mengapa kemudian CSIS ini memilih responden para ahli ini? Apa kemudian alasannya? Baik, terima kasih Mbak Eva. Saya ingin jelaskan bahwa ini adalah rangkaian dari riset yang kita lakukan soal KN dan dampaknya terhadap kondisi sosial, politik, hukum di Jakarta, dan di dalamnya juga kita melakukan riset soal persepsi ahli terhadap kinerja pemerintahan. Tapi memang kita fokus pada implikasi politik terhadap pemindahan IKN dan juga bagaimana sikap ahli-ahli ini terhadap pemindahan IKN ya. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan responden ahli? Kalau dalam proses penelitian itu memang target responden tentu kita sesuaikan dengan topik penelitian apa yang tengah kita lakukan ya. Dan kami melihat memang meskipun di survei-survei sebelumnya kami meminta pendapat publik terhadap isu-isu yang menjadi konsentrasi publik, pada isu-isu yang sifatnya bukan ini yang lebih representatif dari ahli yang dipandang memiliki informasi yang lebih lengkap ya. Kemudian ahli juga kami pandang memiliki pengetahuan terkait tema riset yang tengah kami lakukan. Begitu juga ahli kami pandang dapat memberikan atau menganalisis terhadap situasi-situasi sosial dan politik. Makanya kami berpikir terhadap tema yang mungkin cukup berat ya, terkait bagaimana ahli melihat optimisme terkait IKN dan hubungannya dengan Jakarta. Kemudian kami menggunakan target sampel ahli sebagai sampel dalam riset ini. Itu kira-kira Mbak Eva. Oke, sehingga kami berharap ahli dapat memberikan pendapat yang lebih jernih, ya, lebih objektif terhadap situasi-situasi terkini yang tengah terjadi. Oke, kalau memang tujuannya adalah untuk bagaimana kemudian memotret upaya pemindahan ibu kota ke IKN, lalu kemudian ada atau ada bagian begitu ya yang kemudian menilai kinerja pemerintahan saat ini. Nah, bagaimana kemudian tujuannya atau harapannya begitu, dan bagaimana respon terhadap hasil survei ini, karena kemudian salah satu yang muncul adalah soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah DKI Jakarta saat ini. Ya, baik Mbak Eva. Jadi ada beberapa tema kunci yang kami riset dalam riset terakhir ini. Pertama soal apa implikasi pemindahan ibu kota terhadap situasi Jakarta. Misalnya terkait ambang batas pencalonan gubernur ya. Kalau di Undang-Undang Pemprov sebelumnya kan itu ambang batas penetapan kepala daerah. Undang-Undang DKI Jakarta itu dikenal ambang batas 50% plus 1. Sehingga kalau dalam pilkada tidak terdapat calon yang memenuhi angka ambang batas 50%, kemudian pilkada akan masuk pada putaran kedua. Makanya dalam beberapa pilkada terakhir, masanya Pak Anies dan Pak Jokowi itu pilkada masuk di putaran kedua. Nah, kami juga melakukan riset, salah satu tema yang lainnya adalah
implikasi politik hukumnya, misalnya soal level otonomi daerah ya. Kalau di Undang-Undang Pemda, level otonomi daerah itu berada di kabupaten dan kota. Sementara di Undang-Undang DKI Jakarta itu dia berada di level provinsi. Dan itu nanti akan ada kaitannya juga dengan bagaimana mekanisme pemilihan. Di Undang-Undang Pilkada, kabupaten kota seluruh Indonesia kecuali Jakarta, itu kepala daerahnya, level kabupaten kota dipilih secara langsung oleh masyarakat. Karena di DKI Jakarta, pemilihannya diangkat oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD. Nah, jadi kami menemukan itu. Begitu juga soal bagaimana optimisme ahli soal pemindahan ibu kota negara Kalimantan dan bagaimana responnya, efeknya terhadap situasi sosial, hukum dan lain sebagainya. Nah, tema ketiga baru soal kepuasan publik ini. Dan kami melihat memang para ahli yang 170 orang yang kami pilih secara proposif itu memang menunjukkan para ahli itu terbelah menilai kepuasan atau kinerja pemerintahan DKI Jakarta. Sebesar 47% menyatakan puas ya, dan 51% menyatakan tidak puas. Tapi saya kira dengan kondisi seperti itu kami melihat ini terbelah ya. Bukan kemudian angka yang tidak puas lebih besar, tapi dengan gap yang rendah ini dalam kesimpulan survei kami mengatakan ini terbelah. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita breakdown pada isu-isu tertentu, itu sebenarnya kami melihat ahli cukup fair memberikan respon atau pendapat terhadap kinerja Pemprov. Misalnya dalam 8 aspek yang kami uji, itu ada 4 aspek yang tingkat kepuasan ahlinya itu di atas 50%, dan ada 4 aspek juga yang di bawah 50%. Nah, kebijakan-kebijakan yang memang punya dampak sosial yang besar, itu umumnya ahli puas. Misalnya, saya ambil contoh, 4 hal yang puas itu soal upah. Ya. 69% ahli mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan DKI dalam hal upah. Karena kita tahu, beberapa waktu sebelumnya pemerintahan DKI menaikkan upah dibandingkan rata-rata nasional, gitu ya. Begitu juga soal transportasi publik ya, ahli juga puas ya, ada perbaikan dari sisi transportasi publik, juga soal sembako dan harmoni sosial. Tapi ada juga aspek yang menurut ahli kurang puas, misalnya soal birokrasi, lapangan kerja, lingkungan, dan juga soal hunian layak. Jadi kami melihat secara umum karena survei ini sifatnya persepsi, ahlinya terbelah ya, melihat bagaimana kinerja DKI. Tapi kalau kita breakdown pada isu-isu tertentu, ahli saya lihat juga fair melihat bagaimana kinerja Pemprov itu. Baik, kita akan bedah lebih jauh lagi begitu ya soal bagaimana kemudian klaster-klaster kepuasan ini di hasilnya begitu ya, berapa persen kemudian di tiap-tiap klaster. Tapi secara kesimpulan sebetulnya menyatakan 51,8% menyatakan tidak puas begitu ya, Mas Arya ya. Kita akan lihat bagaimana kemudian respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal survei yang kemudian dikeluarkan oleh CSIS ini. Sayang sekali kita mencoba untuk menghadirkan di dialog ini namun tidak mendapat respon, tapi kita akan saksikan bagaimana kemudian tanggapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta berikut ini. Nah, ini yang kemudian disampaikan. Kami kutip dari detik.com, survei itu tergantung siapa yang melaksanakan surveinya. Kalau mau fair ya tunjuk beberapa lembaga independen. Lakukan survei yang fair dan kita dengar apa komentar warga, ya langsung saja datengin warga-warga on the spot, kan lebih baik. Baiklah, saya langsung minta tanggapan salah satu warga Jakarta yang mungkin bisa memberikan pandangannya tentunya yang sangat paham soal DKI Jakarta. Bang Rizal, bagaimana Anda melihat atau merespon hasil survei CSIS ini? Ya, saya belum membaca ya dan mendengar presentasi yang tidak cukup lengkap gitu ya. Dalam artian ini kan sebuah survei yang luas ya. Jadi saya pikir itu penting kalau kita bisa membacanya dengan seksama gitu. Cuma saya merasa dari
presentasi yang singkat itu yang menarik adalah bagaimana menggabungkan antara dua pokok persoalan yang besar, yaitu pindah ibu kota dan prestasi kepemimpinan. Saya pikir gagasan pindah ibu kota itu tidak pernah berkait dengan kepemimpinan, tapi lebih berkait dengan kondisi-kondisi apakah masih layak, masih memungkinkan, masih pantas begitu. Karena itu gagasan tentang pindah ibu kota bukan hanya gagasan baru muncul 2-3 tahun, terutama pada masa tahun 2017 ya pasca pilkada ya, ketika Pak Jokowi bukan Pak Jokowi, ketika Anies Baswedan itu mulai menjadi gubernur, tapi juga masa Pak SBY. Kita ingat betul Pak SBY itu mengemukakan gagasan tentang Greater Jakarta. Nah, walaupun yang presentasi itu waktu itu Bang Yos ya mendampingi Bang Ali yang sebenarnya mendapat pesan dari Presiden Soekarno tentang konsep megapolitan yang dibayangkan. Jadi Bung Karno sebagai sejarawan ya, saya ingin menegaskan tidak pernah berpikir pindah ibu kota setelah tahun 1964. Yang dibayangkan adalah sebuah gagasan metropolitan yang besar, tapi gagasan itu karena SBY berseberangan politik dengan Bu Mega, maka nggak disebut sebagai politan, tapi disebut sebagai Greater Jakarta, seperti Greater London gitu ya. Jadi ini gagasan yang menurut saya juga menarik untuk dicermati, mengapa bisa menggandengkan survei tentang pindah ibu kota itu dengan kinerja kepemimpinan gubernur. Menurut saya itu jauh lebih baik apabila diarahkan pada kondisi-kondisi keadaan yang urgent gitu ya, seperti misalnya kondisi ekologis, kemudian yang meliputi penurunan permukaan tanah, krisis air bersih, kemudian sistem transportasi gitu. Gini, jadi mungkin Bang Rizal belum baca secara utuh. Jadi memang kami juga melakukan apa yang Bang Rizal sampaikan tadi. Misalnya setelah daerah pindah, bagaimana respon Ali terkait kebijakan lingkungan, bagaimana pandangan Ali terkait Jakarta sebagai kota global, bagaimana keyakinan Ali terhadap investasi yang akan masuk nanti di Jakarta, bagaimana kompetensi kepala daerah yang akan berada di Jakarta setelah Jakarta nggak lagi menjadi kota. Jadi memang nanti saya kirim Bang Rizal. Ya, oke, terima kasih. Baik. Memang kita juga melakukan itu secara cukup baik. Oke, tapi saya ingin garis bawahi dulu. Kita lihat kira-kira secara umum ahli ini pandangan seperti apa. Kenapa kita tanyakan beberapa aspek seperti upah, transportasi, supaya di masa depan kepala daerah yang baru bisa memberikan respon. Soal hunian layak misalnya itu kan juga menjadi problem kota-kota besar di dunia ya, dan kota-kota besar di Indonesia juga jadi problem soal itu gitu. Jadi makanya kita memberikan meninjau itu sehingga berharap nanti kepala daerah ke depan juga akan fokus pada isu-isu strategis. Gitu. Oke, Mas Arya, cuman mungkin yang perlu di highlight dari pertanyaan Bang Rizal di sini adalah sebenarnya ini survei untuk menilai kinerja kepala daerah DKI Jakarta atau tadi seperti Anda katakan sebetulnya ini soal IKN. Jadi ini goalnya yang mana sebetulnya? Itu mungkin yang agak membingungkan sehingga mungkin jadi tidak utuh begitu loh melihat survei ini. Jadi begini Mbak Reva, jadi tema survei kita itu soal pemindahan ibu kota Jakarta, prospek kepemimpinan dan implikasi IKN terhadap indikator sosial, politik dan hukum gitu ya. Nah jadi kami melakukan analisis terhadap kira-kira kalau Jakarta pindah, aspek yang berubah pertama itu tentu aspek politik dan hukumnya. Nah, misalnya soal ambang batas keterpilihan, otonomi daerah, dan dapilnya, ya dapil di legislatif DPR RI-nya. Nah, kemudian kami melihat kira-kira setelah Jakarta pindah, kira-kira tantangan tata kelola seperti apa yang dibutuhkan oleh Jakarta. Hanya tadi yang Bang Rizal sampaikan soal kebijakan ekologis, kebijakan lingkungan, transportasi seperti apa, investasi seperti apa. Kemudian kita masuk pada kira-kira dengan kompleksitas Jakarta sebagai kota besar, ada reurbanisasi yang terjadi, pemukiman pemukiman baru tumbuh segala macam, urbanisasi terjadi gitu ya. Nah kira-kira dengan kompleksitas Jakarta itu, kira-kira pemimpin apa yang kriteria pemimpin apa yang dibutuhkan.
Nah, lalu kita masuk kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan setelah itu. Nah, pada saat yang sama setelah itu baru kita kira-kira kalau kita evaluasi kinerja Pemprov itu pada bidang-bidang tertentu, mana yang baik, mana yang belum harus diperbaiki, kira-kira kalau ke depan ahli itu pandangannya soal kebijakan publik di Jakarta akan seperti apa. Oke. Nah, jadi kira-kira begitu frameworknya. Oke, Bang Rizal bisa menangkap sebetulnya apa yang kemudian disampaikan Mas Arya tadi. Ya saya tidak bisa menangkap ya, jadi saya bertindak seperti orang buta memahami gajah. Apa saya pegang kupingnya jadi lebar atau saya pegang buntutnya menjadi kurus panjang gitu. Jadi saya hanya merasa bahwa dari penjelasan yang singkat Mas Arya, saya bisa membayangkan gitu ya, kalau membaca gitu akan mendapatkan hal-hal yang memang urgent dan problematis di Jakarta. Dan saya pikir itu memang survei yang harus dilakukan melalui melalui orang-orang yang dianggap ahli ya. Oke. Dan itu juga harus mencerminkan dimensi yang luas karena persoalan Jakarta yang luas gitu ya. Jadi bukan dalam artian ahli yang terbatas, tapi ahli yang berlapis-lapis ya, yang bisa mendekati Jakarta dalam artian multidimensi gitu. Nah itu yang menurut saya penting ya, semultidimensi apakah yang dikedepankan begitu loh dalam survei ini ketika memilih para ahli pertama. Terus yang kedua, apakah kalau kecenderungannya untuk menentukan dari masalah-masalah yang dianggap problematis dan multidimensional tersebut, apakah memang sampai perlu untuk menentukan sukses atau tidaknya kepemimpinan belakangan hari ini, atau menurut saya lebih baik membuat semacam komparasi yang besar dari setiap periode, karena problem ibu kota adalah periode yang panjang. Kalau dalam ilmu saya sejarah itu disebut problem long dure gitu ya. Ya problem yang panjang, karena kita bisa melihat banjir gitu ya, itu kita nggak bisa melihat dalam periode yang pendek. Proses gentrifikasi tanah gitu ya, sehingga membuat kemungkinan kecil middle lower itu punya rumah di Jakarta, punya tempat tinggal gitu ya. Kemudian problem-problem perkampungan, kampung-kampung di Jakarta begitu ya, itu juga menurut saya problem long dure. Jadi banyak problem long dure, termasuk problem ekologi seperti banjir dan melibatkan kawasan yang jauh lebih luas ya. Dan karena itu saya pikir juga mesti mesti membaca itu dalam konteks keterkaitan ruang bukan administratif, tapi jauh lebih luas lagi ya, sebagai kesatuan ekologis begitu ya, kultural begitu ya, yang meliputi wilayah bukan hanya Jakarta dalam artian DKI Jakarta gitu. Jadi saya membayangkan justru survei ini akan jauh bermanfaat apabila bisa dan tidak menjadi kontroversi ya. Saya pikir persoalannya sekarang kan seperti menjadi kontroversi karena mengaitkan dengan yang tadi gitu, misal prestasi dari kepemimpinan yang pendek begitu. Padahal persoalan yang dibahas adalah persoalan yang bersifat long dure gitu, yang bersifat panjang dan bersifat jangkauan yang tidak berbatas administratif hanya di Jakarta begitu ya, dan dengan dimensi yang berlapis-lapis yang begitu luas gitu. Jadi saya pikir kalau bisa mengcover dengan cara demikian, menurut saya survei ini akan menjadi berkah, akan menjadi pahala yang besar buat bukan hanya warga DKI, tapi juga bagaimana aturan perundangan pasca ibu kota kalau benar-benar pindah. Sebenarnya IKN itu ibu kota apa? Apa ibu kota politik, ibu kota hukum, ibu kota ekonomi, ibu kota budaya. Nah, lalu Jakarta bagaimana? Kalau dia ibu kota ekonomi, berarti BI harus pindah, OJK harus pindah. Kalau Jakarta ibu kota ekonomi dan ibu kota budaya, berarti OJK nggak harus pindah, BI nggak harus pindah, museum-museum nggak bisa diangkat begitu loh. Nah, hal-hal yang kayak begitu yang saya pikir menjadi sumbangan yang penting ya. Baik. Bagaimana kemudian kita nanti akan menemukan gitu, bagaimana mengukur kinerja suatu pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah
ibu kota, termasuk juga tadi yang disebutkan oleh Bang Rizal soal bagaimana respondennya, apakah ini memang sudah memenuhi dimensi luasnya dari ibu kota. Kita akan bahas saat lagi, kita akan elaborasi lebih lanjut, tapi kita harus break dulu. Kami akan segera kembali, CNN Indonesia Newscast segera kembali. Iya, kami masih membahas hasil survei soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya lanjutkan dialog. Kalau kemudian tadi ada pertanyaan soal bagaimana kemudian pemilihan responden yang tepat, begitu yang bisa menghasilkan dimensi luas yang seperti tadi Bang Rizal katakan, kita akan mulai dengan saya ingin memunculkan ada banyak survei sebetulnya, tapi kurang lebih mungkin ada 2 survei soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain CSIS yang saat ini sedang kita bahas. Kita akan lihat sama-sama berikut ini. Ini adalah survei dari Populi Center dengan responden yang berbeda. Hasilnya itu agak jauh berbeda dengan hasil survei dari CSIS, kepuasannya adalah 86%. Respondennya ini sendiri tidak secara spesifik seperti yang dilakukan oleh CSIS, lebih kepada warga DKI Jakarta. Saya ingin ke Bang Rizal lagi untuk mengelaborasi lebih lanjut. Menurut Anda sebetulnya yang mendekati ideal mungkin ya, kalau kita kemudian harapkan nanti akan ada survei yang kemudian ideal bisa digunakan, bisa bermanfaat bagi semuanya. Yang mendekati ideal, kalau Anda melihatnya respondennya yang mana? Apakah memang dengan jumlah tertentu warga DKI Jakarta atau secara spesifik begitu ahli-ahli yang kemudian dipilih oleh CSIS, ada dari peneliti, akademisi, wartawan, birokrat hingga politisi. Anda melihatnya bagaimana Bang Rizal? Iya, saya pikir setiap survei punya subjektivitas ya, dan tidak ada survei yang objektif menurut saya. Seperti saya juga menulis sejarah, nggak ada yang objektif, itu semua tuh subjektif gitu ya. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana menyajikan sebuah survei yang justru bisa membantu kita untuk memperbaiki keadaan-keadaan. Jadi berangkatnya dari masalah-masalah gitu ya, dan memberi ukuran nilai bukan pada orang begitu ya. Jadi selama ini kan problem besarnya menurut saya adalah kita tidak cukup mengelaborasi satu persoalan, misalnya persoalan tata ruang misalnya, itu yang paling menarik menurut saya. Bagaimana DKI Jakarta tata ruangnya berubah menjadi bukan rencana tata ruang tapi menjadi rencana tata uang begitu. Seberapa serius pemerintah DKI Jakarta mencari jalan keluar, mencari solusi atas persoalan tata ruang yang berubah menjadi tata uang begitu. Nah itu terus kemudian juga bagaimana posisi antara pemerintah di sekeliling DKI Jakarta dengan pemerintah Jakarta terkait dengan urban sprawl misalnya begitu ya, terkait dengan persoalan banjir, dengan sistem transportasi komuter kayak gitu ya. Itu menurut saya persoalan yang penting gitu yang dielaborasi agar menghasilkan sebuah survei dari ahli yang bisa memberikan perspektif perkembangan dan penilaian terbaru terhadap masalah-masalah tersebut yang bisa menyumbang menjadi alat atau bacaan atau pegangan atau panduan dari publik memilih pemimpin di masa depan yang berani membicarakan persoalan-persoalan urgen tersebut di dalam kampanyenya, di dalam pemilihan nanti gitu kan. Selama ini tidak pernah tercermin, tidak ada pernah elaborasi yang serius begitu dari masing-masing pemimpin yang maju di pilkada terhadap persoalan-persoalan Jakarta yang begitu seperti benang kusut ya menurut saya. Dan sekarang ditambah dengan kepindahan ibu kota, artinya secara struktural juga itu memerlukan penyikapan yang baru. Tapi juga persoalan-persoalan yang lama itu juga perlu mendapatkan elaborasi secara serius. Jadi saya melihat bagaimana survei itu tidak, maksud saya tidak
mempersoalkan tentang figur, tapi mempersoalkan bagaimana publik bisa punya pegangan ya, untuk terlibat dalam persoalan-persoalan Jakarta. Jadi jangan jadikan publik itu tempat mendulang suara, tapi mendulang gagasan. Dan Oke. untuk mendulang gagasan itu, dia perlu tahu persoalannya itu dari opini para ahli. Oke, oke. Silakan ditanggapi kalau begitu, Mas Arya. Sejauh mana kemudian tadi apa yang disampaikan Bang Rizal itu menjadi pertimbangan pada saat kemudian melakukan atau menentukan parameter-parameter yang kemudian nanti akan disurvei? Baik, Mbak Eva. Jadi kami memang berusaha agar dalam proses pemilihan sampel ini variatif ya, sehingga kemudian kalau kita lihat dalam hasil demografi terutama latar belakang ahli yang terlibat dalam proses survei ini, sebagian besar, bukan sebagian besar, sekitar 25% itu adalah ahli-ahli yang pernah atau saat ini sebagai peneliti atau NGO, kemudian 20%-nya adalah profesional, kemudian sekitar 20%-nya lagi juga adalah dosen, juga ada pengusaha, anggota DPRD, anggota DPR RI, ya, wartawan dan segala macam. Jadi kami melihat dari sisi representasi ahli cukup berimbang dan cukup representatif gitu ya. Kalau kita breakdown pada isu soal pengalaman, berapa lama mereka berpengalaman pada bidang yang mereka tekuni saat ini, 32% itu ahli-ahli ini sudah menekuni bidangnya di atas 15 tahun. Oke. Kemudian 11 sampai sekitar 17% ahli-ahli ini sudah menekuni bidangnya di atas 11 sampai 15 tahun. Jadi kami sangat yakin bahwa ahli ini memang punya kualifikasi untuk memberikan masukan, respon terhadap kondisi Jakarta dan kondisi dan isu-isu lainnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendidikan itu juga mayoritas adalah ahli yang berpendidikan S2 dan S3 ya. Jadi kami berharap dengan adanya variasi dari sisi latar belakang, pendidikan dan jam terbang yang ditekuni jam terbang itu terkait dengan pengalaman, kami berharap ahlinya memang bisa memberikan respon yang fair, yang jujur gitu ya. Dan respon yang jujur itu tampak dari ketika kita breakdown pada isu-isu, misalnya soal isu upah. Hampir 70% ahli melihat kuat dengan kebijakan pengupahan di Jakarta, di mana misalnya upah minimum regional atau provinsi itu dianggap lebih tinggi dibandingkan daerah lain gitu ya. Soal transportasi publik ahli juga nilainya baik ya. Jadi kami melihat kalau misalnya teman-teman bisa baca, kami juga mempublikasikan di saat survei dilakukan, kami meminta approval dari ahli, apakah ahli tersebut bersedia namanya dipublikasikan saat survei ini dirilis gitu. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu bisa melihat nanti di rilis yang dapat di-download di website CSIS, itu juga kami menampilkan ahli-ahli siapa saja yang kami jadikan sebagai responden. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua soal komparasi dengan Populi Center. Jadi memang tentu ini apple to apple karena target sampelnya berbeda. Di Populi Center itu target sampelnya adalah populasi umum atau masyarakat luas yang dipilih secara acak. Sementara di survei ahli CSIS itu target sampelnya adalah para ahli yang merepresentasikan berbagai macam profesi yang kami pilih secara proposif, targeted survei gitu. Nah, jadi tentu, tapi saya kira kalau kita lihat dari data-data BPS, tentu banyak perubahan baik yang jadi di Jakarta ya. Kontribusi Jakarta, PDRB Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, ya soal investasi Jakarta yang juga meningkat ya, juga soal pertumbuhan ekonomi Jakarta dan hal-hal lainnya yang saya kira memang cukup banyak juga yang mengalami perbaikan gitu ya. Jadi tapi karena survei ini persepsi, tentu kita secara agregat lihat kira-kira bagaimana ahli menilai atau memberikan masukan atau evaluasi terhadap banyak isu, salah satunya adalah isu kepemimpinan di Jakarta.
Oke, jadi karena memang sudah transparan dalam kemudian melibatkan responden-responden ini diharapkan hasil yang disampaikan itu bisa dilihat secara objektif begitu ya, Mas Arya. Mas Arya, tapi kalau kemudian kita bicara lebih lanjut soal survei, ada juga kemudian di bagian tertentu atau di klaster tertentu itu membahas soal bagaimana tokoh-tokoh yang cocok begitu ya untuk memimpin ibu kota. Nah, mengapa kemudian klaster itu perlu dimasukkan, Mas? Baik, Mbak Eva, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saya kira gini, kita sadar bahwa pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, dan dengan tantangan pembuatan kebijakan dan pengelolaan ibu kota yang kedepannya akan kompleks ya, di tengah tantangan-tantangan banyak kota-kota besar di dunia soal hunian layak, akses air bersih, soal transportasi publik ya, soal isu-isu lingkungan ya, dan isu-isu isu-isu ekonomi lainnya. Kami melihat tantangan Jakarta ke depan di tengah tantangan regional dan global yang juga akan berat ke depan gitu ya. Ada soal kelangkaan pangan misalnya dan hal-hal lainnya. Kami merasa bahwa kita perlu memberikan kita perlu memberikan pandangan soal kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan oleh kepemimpinan Jakarta ke depan. Dan survei ini menemukan bahwa pemimpinan yang dibutuhkan Jakarta itu adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan perencanaan kebijakan yang baik dan eksekusi kebijakan. Nah, jadi yang kedua adalah pemimpin yang mampu melahirkan kebijakan yang inovatif. Nah, jadi kami melihat Jakarta ke depan adalah Jakarta mana pemimpinnya itu punya kompetensi dalam pembuatan kebijakan publik yang inovatif, yang terukur dan yang baik. Gitu. Sehingga dengan tantangan Jakarta menjadi kota global itu bisa terrealisasi dengan baik. Yang dasar-dasarnya sudah diletakkan di gubernur-gubernur sebelumnya, Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, dan segala macamnya. Gitu. Dan kemudian sudah memunculkan nama-nama begitu ya, Mas Arya. Yang tertinggi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kemudian kurang lebih seperti apa penjabarannya, Mas Arya? Baik, jadi kami dalam proses riset ini tetapkan beberapa indikator. Kira-kira dengan kompleksitas Jakarta ini, bagaimana kami menentukan nama-nama yang akan jadi ada 3 indikator yang digunakan. Yang pertama adalah pengalaman birokrasi dan kepemimpinan. Nah, yang kedua adalah popularitas, dan yang ketiga adalah dukungan partai. Nah, kenapa 3 indikator ini digunakan? Yang pertama, kepemimpinan menjadi isu strategis. Dan temuan survei juga membuktikan itu, bahwa faktor leadership, faktor aktor itu akan menentukan kesuksesan Jakarta ke depan. Yang kedua, tentu juga karena ini kita pilkada, pemilihan langsung, tentu harus populer. Dan yang ketiga adalah dukungan partai. Bagaimanapun dalam proses pencalonan tentu akan ada partai. Nah, dari 3 indikator itu kemudian kami melakukan listing terhadap nama-nama, kira-kira nama mana saja yang akan masuk memenuhi 3 persyaratan itu. Nah, kemudian setelah kami melakukan listing, kami melakukan SGD ahli untuk mendapatkan feedback, umpan balik, atau masukan nama baru yang akan diuji di survei ini. Dan setelah kami lakukan SGD ahli kemudian menyepakati dan mengatakan bahwa 10 nama ini cocok, dianggap mewakili. Makanya kemudian dalam proses penjaringan itu muncul nama-nama kepala daerah. Ya. Ada Emil Dardak, ada Pak Ridwan Kamil, ya, Gubernur Jawa Barat, ada Emir Dardak, ada Pak Hendar, Wali Kota Semarang, ada Wali Kota Solo, gitu ya. Muncul juga tokoh figur-figur yang berpengalaman di pemerintahan. Ada Pak Erick Thohir, Sandiaga, Risma, dan segala macam. Nah, kemudian kami menguji satu-satu. Kira-kira ada aspek kompetensi kepemimpinan yang kami uji. Misalnya kemampuan mengambil kebijakan di saat krisis, kemampuan perencanaan kebijakan, kemampuan eksekusi kebijakan,
kemudian kemampuan berhubungan dengan birokrasi dan segala macam. Dari 11 variabel tersebut kemudian kita melakukan agregat ya, melakukan rata-ratanya, dan dari hasilnya kita hasil pandangan ahli ini secara agregat mengatakan memang ada beberapa nama yang dianggap paling kompeten ya. Pertama itu Pak RK, yang Pak Erik dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baiklah. Sekarang saya minta tanggapan Bang Rizal. Anda melihatnya bagaimana dengan kemudian ada satu klaster yang memberikan hasil yang alternatif begitu ya. Kalau kemudian tadi kita bahas soal bagaimana kepuasan kinerja pemerintah saat ini, kemudian ada klaster soal bagaimana alternatif tokoh yang diharapkan gitu. Anda melihatnya bagaimana Bang Rizal soal ini? Ya, saya melihat alternatif ya, karena setelah ada begitu banyak pembahasan tentang problem-problem akut Jakarta, problem-problem besar Jakarta, tawarannya kan berpulang kepada orang-orang yang menurut saya juga harus diuji dan nggak bisa diuji dalam artian namanya dan popularitasnya dan dukungan partainya, tapi juga bagaimana dia menangani problem-problem di masing-masing di tempat di mana mereka memimpin. Dan ini juga menyempitkan nama-nama itu, karena kan kita berpulang pada dukungan partai. Dan persoalan besarnya adalah artinya ada satu kluster yang besar di luar dukungan partai, apakah mendapat tempat? Itu pertanyaan besar. Dan apakah mereka tidak perlu dihitung untuk perkembangan demokrasi kita, begitu loh. Walaupun mereka kesempatannya kecil untuk bisa masuk, tapi mereka mungkin punya kapasitas dan kemampuan yang jauh lebih baik begitu. Bukan hanya dalam artian skill ya, tapi juga yang terpenting virtue. Ya, kan persoalan besar politisi hari ini virtue-nya itu yang masalah menurut saya. Nah, jadi saya merasa bagaimana agar survei ini tidak terjebak pada upaya ilmiahisasi gitu loh. Dari nama-nama, karena kecenderungannya apabila disebutkan nama-nama dan mengerucut pada nama-nama yang hanya yang disempitkan pada dukungan partai yang memungkinkan, artinya menurut saya khawatir nanti mudah menjadi sasaran tembak dari proses ilmiahisasi terhadap tokoh-tokoh tertentu. Gitu. Oke, baik. Menutup diskusi kita pada hari ini, Bang Rizal, bagaimana kemudian kita publik atau masyarakat bisa memanfaatkan hasil-hasil survei yang kemudian terus bermunculan tentunya ya, secara bijak begitu? Saya pikir yang pertama, seperti survei CSIS ini akan bermanfaat dan ada manfaatnya yang besar karena mengevaluasi secara meluas melalui pandangan para ahli begitu ya, dari berbagai dimensi, itu bisa menjadi pegangan kita untuk membaca sejauh mana persoalan-persoalan Jakarta sampai hari ini menurut pandangan para ahli. Karena menurut saya yang kurang pada setiap pemilihan pemimpin di setiap daerah, bukan hanya di Jakarta, adalah bagaimana kita membuat mistar seorang pemimpin itu dari track record-nya terhadap perkembangan ekologi, terhadap perkembangan kebudayaan, terhadap perkembangan kapitalisme global dan yang mengakibatkan eksploitasi ruang kayak gitu. Jadi menurut saya itu bisa membantu kita untuk membuat mistar dan menjadikan alat untuk bertanya secara personal. Apakah calon-calon yang disebutkan itu dan bisa tampil kemudian di dalam pilkada nanti itu benar-benar calon yang mampu menjawab ya persoalan-persoalan dan kemampuannya itu ditentukan oleh track record-nya di masa lalu gitu. Oke, baiklah. Kita harapkan tentunya survei tidak hanya CSIS ataupun juga lembaga-lembaga lain nantinya akan memberikan tambahan wawasan begitu ya bagi masyarakat untuk nanti ke depannya akan menentukan pemimpin mana yang kemudian paling tepat dan paling cocok untuk memimpin daerahnya masing-masing. Saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Bang Rizal dan juga Mas Arya, terima kasih atas kehadirannya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Rizal. Selamat malam, terima kasih Mas Arya.